A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun fil istinja'i wal adabil qadiyal hajati wal istinja'u wa huwa min najastu syai'a ay qata'tuhu fa ka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adha an nafsihi wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Fasal menjelaskan tentang istinja dan etika-etika orang buang hajat. Istinja yang diambil dari kata najastu syai'a, yang artinya aku memunduskan akan sesuatu. Karena seakan-akan orang yang melakukan istinja telah memunduskan kotoran dari dirinya. Hukumnya adalah wajib dilakukannya, sebab keluarnya air kencing atau air besar dengan menggunakan air atau batu dan barang-barang yang semakna dengan batu, yaitu setiap benda dapat yang suci, bisa menghilangkan kotoran dan tidak memuliakan oleh syariat. Walakinnal afdala ayyastanjiya awwalan bil ahjari thumma yutbi'aha thaniyan bil ma'i wal wajibu salatu masahatin walau bitalathati atrafi hajarin wahidin. Akan tetapi yang lebih utama adalah pertama istinja dengan batu, kemudian kedua diikuti dengan istinja menggunakan air, dan yang wajib lakukan ketika istinja dengan batu adalah 3 kali usapan, walaupun dengan 3 sudutnya batu satu. Wa yajuzu ayyak tasiral mustanji alal ma'i au ala thalathati ahjarin yungkiya bihinnal mahalla in hasalal inqa'u biha wa illa zada 'alaiha hatta yanqa wa yusannu ba'da dzalika tatlitu. Orang yang istinja diperbolehkan hanya menggunakan air saja atau 3 batu ataupun 3 batu saja yang dapat membersihkan tempat najis. Jika bisa bersih dengan 3 batu tersebut, jika belum bersih maka ditambahkan usapan hingga tempatnya bersih. Dan setelah itu, setelah bersih, disunatkan untuk mengulangi 3 kali. Fa'idha aradal iktisara ala ahadihima falma'u afdalu li'annahu yuzilu ainal najasati wa atharaha wa syartu istinja'i bil hajari alla yajiffal kharijun najisu wala yang takilu an mahalli khurujihi wala yatra'a alaihi najisun akharu ajnabiyu anhu fa inin tafa syartun min zalika ta'ayyanal ma'u. Ketika ia hanya ingin menggunakan salah satu saja, maka yang lebih utama adalah menggunakan air, karena sesungguhnya air bisa menghilangkan najisnya sekaligus sisa-sisanya. Syarat istinja menggunakan batu adalah najis yang keluar belum kering, tidak terpindah dari tempat keluarnya, dan tidak terkena najis lain yang tidak sejenis ajnabi. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka harus istinja dengan menggunakan air. Wa yajtanibu wujuban qadiyal hajati istiqbalal qiblati al-ana wahiyal ka'batu wa istidbaraha fis sahra'i illam yakun bainahu wa bainal qiblati satiru aw kana walam yablugh thulusa dira'in aw balaghahuma wa ba'uda anhu aksara min salasati azru'in bizira'il adamiyyi kama qalahu ba'duhum. Orang yang buang hajat di tempat yang lapang wajib untuk menghindar dari menghadap dan membelakangi kiblat yang sekarang, yaitu Kaabah,
Jika di antara dia dan kiblat tidak ada satir, atau ada satir namun ukurannya tidak mencapai 2/3 zira', atau mencapai 2/3 zira' namun jaraknya dari dia lebih dari 3 zira' dengan ukuran zira'nya anak Adam, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian ulama. Wal bunyanu fi hadza kas-sahra'i bisyartil madhkuri illal bina'a mu'adda liqada'il hajati fala hurmata fihi mutlaqan wa kharaja biqaulina al-ana ma kana qiblatan awalan ka baitil muqaddasi fastiqbaluhu wa istidbaruhu makruhu. Dalam hal ini, hukum buang hajat di dalam bangunan sama seperti di tanah lapang, iaitu dengan syarat yang telah dijelaskan, kecuali bangunan yang memang disediakan khusus untuk buang hajat, maka tidak ada hukum haram secara mutlak di sana. Dengan ucapanku, kiblat yang sekarang mengecualikan tempat yang menjadi kiblat terdahulu, iaitu Baitul Maqdis, maka hukum menghadap dan membelakanginya adalah makruh, tidak seperti haram. Wa yajtanibu adaban qadiyal hajatil baula wal ghaita fil ma'i rakidi. Ammal jari fayukrahu fil qalili minhu dunal kathiri. Lakinil awala ijtinabuhu wa bahasan Nawawiyu tahrimahu fil qalilil jarian kana au rakidan. Bagi orang yang buang hajat, sunnah menghindari kencing dan berak di air yang diam ataupun tidak mengalir. Adapun air yang mengalir, maka dimakruhkan buang hajat di air yang mengalir yang sedikit. Tidak makruh jika airnya banyak, akan tetapi yang lebih utama adalah menghindarinya. Namun Imam An-Nawawi membahas bahawa hukumnya haram buang hajat di air yang sedikit, baik yang mengalir ataupun yang diam. Wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaita tahta syajaratil musmirati waqta samari wa ghairihi. Wa yajtanibu ma dzukira fit tariqi maslukin linnasi wa fi mawdi'id dilli saifan wa fi mawdi'i syamsi syita'an wa fi taqbi fil ardi wa huwa nazilul mustadiru wa lafdhu taqbi saqitun fi ba'di niskil matni. Dan juga sunnah bagi orang yang buang hajat untuk menghindari kencing dan berak di bawah pohon milik sendiri yang bisa berubah, baik di waktu ada buahnya ataupun tidak. Dan sunnah menghindari apa yang telah disebut di atas, kencing dan berak di jalan yang melewati manusia, dan di tempat berteduh saat musim kemarau, dan di tempat berjemur saat musim dingin, dan juga di lubang yang ada di tanah, iaitu lubang berbentuk bundar yang masuk ke dalam tanah. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadiyal hajati alal bauli wal ghaiti fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan takdiru insanan lam yukrahul kalamu hina idzin. Orang yang buang hajat setidaknya tidak berbicara tanpa ada darurat saat kencing dan berak sebagai bentuk etika ataupun sunnah. Maka jika keadaan darurat menuntut untuk berbicara seperti orang yang melihat seekor ular yang hendak menyakiti seseorang, maka saat seperti itu tidak dimakruhkan untuk berbicara. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma ay yukrahu lahu dhalika hala qada'i hajatihi. Lakinin Nawawiyu fi rawdati wa syarhil muhaddabi qala inna istidbarahuma laisa bimakruhi wa qala fi syarhil wasiti inna tarka istiqbalihima wa istidbarihima sawaun ay fayakunu mubahan wa qala fit tahqiqi inna karahata istiqbalihima la asla laha wa qawluhu wa la yastaqbilu
hilakh sakitun fi ba'dhin niskil matni. Tidak menghadap dan tidak membelakangi matahari dan bulan, maksudnya bagi orang yang dimakruhkan melakukan hal itu saat buang hajat. Akan tetapi di dalam kitab Raudah dan Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi berpendapat bahawa sesungguhnya membelakangi matahari dan bulan tidaklah dimakruhkan. Di dalam kitab At-Tahqiq Syarah Wasit, beliau berkata bahawa sesungguhnya tidak menghadap dan tidak membelakangi keduanya adalah sama. Maksudnya hukumnya mubah. Di dalam kitab At-Tahqiq, beliau berkata bahawa sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan bulan tidak memiliki dalil. Wallahu a'lam.